Halo, selamat malam sahabat pembelajar. Bagaimana kabar Anda malam hari ini? Semoga Anda sehat dan selalu bahagia ya. Baik, saya Dewa kembali menjumpai Anda di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store, dan juga Anda bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Anda juga bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id, dan juga di Facebook Anda bisa like Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Karena di channel-channel tersebut Anda bisa update seputar informasi seminar-seminar online yang kami selenggarakan. Baik, sahabat pembelajar, di setiap Rabu malam, dan ini adalah Rabu malam pertama di tahun 2021, yang tentu saja kita sudah tahu bahwa tadi juga sudah di tengah-tengah kita hadir seorang yang luar biasa. Beliau adalah Bu Eli Susanti, seorang life coach yang seringkali sudah banyak membantu teman-teman kita dalam menghadapi persoalan hidup ini. Jadi malam hari ini juga luar biasa. Selamat malam semuanya, dan juga kita akan sapa dulu Bu Eli. Selamat malam Bu Eli. Selamat malam Pak Dewa. Ya, bagaimana kabarnya Bu Eli? Sehat Pak. Tahun Happy New 2021 Year. ya masih Iya. masih Januari ya Pak ya. Ya. Masih Masih bisa Januari ngucapin Happy semua. New Year ya. Ya, tahun baru ini membawa berkat untuk kita semuanya ya Bu Eli ya. Amin. Dan tema tahun baruan ini ya, edisi perdana di 2021 Ya, mengangkat tema live session ke-11 nih. ya Let's yang talk about ke-11. women ya. Kita Ya, ngomongin perempuan. ya. Saya juga deg-degan tadi, ini ada teman-teman laki-laki yang hadir nggak ya? Oh, ternyata ada Pak Steviko, ada Pak Rianto tadi, ada Iya, temennya jadi Pak gitu. Dewa ada temannya ya Pak ya. Karena Pak Iya. Dewa juga banyak dalam hidupnya perempuan-perempuan ya Pak. Iya. Oke. Nanti untuk Anda yang ada pertanyaan atau sharing, silakan langsung buka mic atau tulis di Zoom group chat ya. Oh ya, untuk Anda yang belum follow Instagram Bu Eli, Anda bisa langsung follow sekarang ya di @elisusanti.as.a.coach. Oke, Bu Oke. Eli, nggak sabar nih, saya Pak Steviko, mungkin Pak Rianto, untuk Kok mendengarkan yang apa sih. cowok-cowoknya nggak sabar ya Pak ya? Ngomongin apa sih nih Bu Eli. Oke, Ngomongin silakan Bu. apa? Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih Pak Dewa sudah memberikan pengantar yang baik dan bagus. Oke, untuk teman-teman sekali lagi selamat malam. Selamat datang kembali yang biasanya ikut, dan selamat bergabung yang baru pertama kali join Zoom hari Rabu. Nah, hari ini ya topiknya kita ngomongin tentang perempuan. Ya. Saya lihat ya daftar pesertanya ya. Ini rata-rata 90% itu adalah perempuan. Kecuali yang agak, oh enggak, lumayan ya laki-lakinya ya. Oke, jadi kalau ngomong perempuan ini saya menerima beberapa teks juga. Ini ya ikut harus perempuan ya Bu ya? Ini nggak boleh cowok ya? Gitu ya, ikutnya begitu ya. Sebenarnya tidak, karena kita dalam hidup pasti bersentuhan dengan para perempuan. Nah, bicara tentang perempuan, biasanya orang itu memikirkan bahwa saya mau membicarakan tentang hak asasi, bukan hak asasi manusia, bukan, maksudnya bagaimana kita memperjuangkan penyamarataan wanita dan laki-laki. Nah, saya tidak akan masuk ke sana karena itu bukan ranah saya. Saya tidak akan masuk bahwa oh wanita harus setara dengan laki-laki. Saya tidak masuk ke emansipasi wanita seperti itu, tidak. Saya lebih pada mengajak kita semua, para wanita dan para pria yang hadir di sini, itu untuk mengenal apa sih keunikannya manusia yang dibedakan secara jenis kelamin. Saya akan mengulangi ya, manusia yang dibedakan secara jenis kelamin. Karena pada dasarnya kita tetap sama, manusia. Artinya kita punya kebutuhan yang sama. Kita mungkin punya hal-hal yang di bidang spiritual yang sama, yang tidak peduli dengan gender, tidak peduli dengan jenis kelamin. Tetapi kita tidak bisa memungkiri, ketika kita menjadi manusia, ada yang membedakan secara jenis kelamin. Nah, itu yang mau saya bicarakan sekarang. Apa sih uniknya jadi perempuan?
Nah, boleh nggak saya sekalian teman-teman yang ada di sini share? Menurut teman-teman, boleh di chat ya. Sebagai seorang perempuan itu punya keunikan apa sih yang paling unik? Yang paling unik dari seorang perempuan itu apa? Zaman saya sih, saya sering sekali mendengar kata-kata waktu saya masih remaja, masih remaja tuh, saya sering sekali dengar orang ngomong, ih perempuan itu susah sekali ya dimengerti ya. Apa maunya kita nggak ngerti deh. Perempuan itu maunya apa kita nggak ngerti. Nah, itu saya sering sekali dengar curhatnya para teman-teman cowok yang mau nembak, yang naksir perempuan terus kepengen menebak-nebak perempuan itu maunya apa. Kesininya setelah saya dewasa, saya kalau ditanyain gitu sama seorang pria, saya ngomong, kamu jangan heran. Bukan cuman kamu, perempuannya sendiri juga belum tentu ngerti dia maunya apa. Karena kemauan yang tidak bisa ditebak itu sebenarnya tidak bisa dibedakan oleh gender. Tidak semua orang benar-benar tahu apa maunya. Nah, sekarang, apa sih uniknya perempuan? Perempuan adalah multitasking. Oke. Wah, ya ada yang jawab multitasking nih. Bu Aling sama Bu Luciana jawabnya multitasking. Apalagi? Yang jadi perempuan nggak merasa unik ya? Saya kalau nggak merasa unik nggak ada ya lagi. Multitasking itu salah satu image ya, bahwa seorang perempuan itu multitasking. Peka dan sensitif, ya itu juga image. Fisiknya beda Bu, yes betul, fisiknya beda. Apa lagi? Unik juga, yes, oke. Kita ngomongin fisik dulu, mumpung ada yang ngomong fisik nih. Memang saya membahas yang pertama fisik. Coba kita bayangkan, kita tahu bahwa perempuan dan laki-laki itu secara fisik berbeda. Apa yang unik dari seorang perempuan secara fisik? Kalau kita bilang alat kelamin, yes, alat kelamin perempuan dan laki-laki berbeda. Saya bilangnya berbeda, tapi kita sama-sama punya alat kelamin. Hanya saja kita berbeda. Ya, bentuknya berbeda, fungsinya berbeda. Yang unik dari perempuan adalah payudara dan rahim. Karena itu tidak dimiliki oleh laki-laki. Ya, alat kelamin sama-sama punya. Tapi perempuan punya payudara, punya rahim, laki-laki tidak punya. Oke. Dan dari dua hal ini muncullah berbagai macam hal yang berhubungan dengan perempuan. Keunikan contohnya, dengan adanya rahim, kita mengalami menstruasi, kita bisa hamil dan melahirkan. Dengan adanya payudara kita bisa menyusui. Itu akan muncul cerita tentang kehidupan perempuan dari keunikan fisik saja, yaitu payudara dan rahim yang tidak dimiliki oleh pria. Alat kelamin kita sama-sama punya. Ya. Sekarang saya mau tanya, payudara itu berhubungan dengan apa ya kira-kira? Simbolnya apa? Ini ada yang bilang perempuan itu indah. Yes. Kalau kita mau mengakui salah satu keindahannya perempuan yang dikagumi oleh para pria, para laki-laki adalah payudara. Karena itu unik. Ini sudah usianya udah pada besar semua kan? Nggak ada anak-anak. Gitu. Payudara. Kita mau kita akui, mau kita tidak akui, ini salah satu keunikan seorang perempuan yang membawa keindahan tersendiri. Yang laki-laki juga pasti tahu, mau ngakuin atau tidak mau ngakui, boleh dia diakui dalam hati. Bahwa salah satu yang dilihat indah dari seorang perempuan adalah payudara. Dan di perempuan sendiri, itu ada yang sangat berpengaruh dengan percaya diri. Contohnya, kalau payudaranya terlalu kecil, bingung mau dibesarin. Kalau payudaranya kebesaran, bingung mau dikecilin. Gitu ya. Kalau payudaranya kendor, bingung gimana caranya ngencengin. Karena itu adalah salah satu image keindahan di perempuan. Mau kita sadari, mau kita akui, kita nggak sadar kadang-kadang ya. Nah, begitu kita ngomong keindahan secara fisik, payudara adalah hal yang unik. Yang lain mengikuti. Mau itu wajah, pria juga menjaga wajahnya. Mau itu bentuk badan, pria laki-laki juga menjaga badannya. Nggak mau gendut gitu ya. Itu juga ada yang sama. Tetapi payudara berbeda. Karena itu keunikannya
seorang perempuan. Nah, yang kedua, rahim. Rahim itu berhubungan dengan bagaimana kita menciptakan sebuah kehidupan. Yes, di situ ada perannya seorang pria, memberikan sperma. Tapi kehidupan ini kita bawa di rahim kita selama 9 bulan, dan otomatis kita yang bertanggung jawab sebagai seorang perempuan. Bagaimana bayi yang dikandung itu makannya apa, ya kita stres, bayinya ikut stres, dan segala macamnya. Yang pria juga nggak akan mengalami itu. Jadi secara fisik, dua hal keunikan perempuan ini mewakili dua hal, keindahan dan kehidupan. Saya akan bahas lagi di belakang nanti ya. Tapi ini uniknya perempuan, membawa keindahan dan membawa kehidupan. Oke, itu secara fisik. Nah, sampai di sini saya coba membaca chat. Ada lagi nggak yang bilang perempuan itu indah, perempuan itu intuitif? Yes. Ngomong-ngomong intuitif, ngomong-ngomong peka dan sensitif, kita akan masuk ke yang berikutnya. Tadi kita ngomongin fisik nih. Nah, kalau mental gimana? Secara mental, termasuk emosi, termasuk pemikiran, peka, intuitif, terus apalagi sensitif. Ya, itu biasanya yang image yang diberikan kepada perempuan ya. Kenapa perempuan seperti itu? Saya akan memulainya dengan sebuah cerita. Kemarin, waktu saya lagi di rumah dengan keponakan saya itu umurnya dia 14 tahun ini. 15 tahun ini. 16 masuk 16. Nah, dia tanya gini ke saya lupa cek ya di KUHP. Coba teman-teman bantu cross check kalau salah. Mami, kenapa kalau perempuan itu diizinkan menikah usia 16 tahun, tapi kalau laki-laki 21 tahun? Kok enggak sama? Itu pertanyaannya dia. Saya bingung. Awalnya saya mikir, kenapa ya? Ya benar juga, selama ini saya nggak pernah memikirkan itu. Tapi di undang-undang pernikahan itu ada gitu, maksudnya bahwa perempuan boleh menikah di usia 16 tahun, laki-laki 21 tahun. Kenapa dibedakan? Dulu jawabannya sesimpel ini, karena perempuan itu lebih cepat dewasa. Pernah dengar kalimat itu? Pernah kan ya? Perempuan lebih cepat dewasa. Tapi masa hanya dengan alasan perempuan lebih cepat dewasa, itu sebabnya perempuan diizinkan menikah umur 16 tahun dan laki-laki 21 tahun. Masa itu alasannya gitu. Nah, kemudian saya ingat satu cerita atau satu hal yang selalu saya bawakan kalau saya membawakan workshop tentang wanita. Jadi saya punya workshop yang khusus wanita, yang kalau ini pesertanya memang tidak boleh laki-laki, tidak boleh pria. Memang hanya wanita ya. Nah, saya selalu ngomong begini, wanita itu punya keunikan luar biasa karena untuk menjadi dewasa secara mental, wanita tidak diberikan pilihan. Perempuan tidak diberikan pilihan untuk menjadi dewasa secara mental. Maksudnya apa? Maksudnya, sebagai seorang perempuan, kita tidak boleh memilih mau dewasa atau tidak. Kita diharuskan dewasa. Kalau tidak mau, maka kita akan menderita. Kok bisa gitu, Bu? Buktinya apa? Oke, saya mulai dari yang pertama. Ketika akil balik, kalau perempuan ngalaminnya apa? Payudaranya mulai membesar, kemudian menstruasi. Betul? Nah, ketika payudara membesar, kita mulai bingung nih. Mau pakai mini set, mau pakai bra yang biasanya kita bebas, tiba-tiba harus pakai bra yang tidak enak dan segala macamnya. Ya kalau pas, kalau enggak, ya, dan pernak-perniknya. Kemudian kita masuk ke menstruasi. Menstruasi, kalau kita ingat masa-masa pertama menstruasi, yang kaget lah, nggak ngerti ini apa, kita takut ini berdarah, dan kemudian harus pakai pembalut. Ketika sekolah takut tembus, kalau tembus gimana, malu nanti, dan ketika merasa penuh bingung cari toilet, dan tetek bengek segalanya. Yang ingin saya sampaikan adalah proses akil balik seorang perempuan itu tidak enak. Banyak hal yang tidak enak yang dialami. Ini yang artinya sebagai seorang perempuan kita tidak diberikan pilihan untuk menjadi tidak dewasa.
Karena begitu kita akil balik, maka kita sudah dihadapkan dengan ketidaknyamanan. Begitu kita akil balik, kita sudah dihadapkan untuk berhadapan dengan masalah kita di badan kita, ketidaknyamanan di badan kita. Belum lagi hormon yang naik turun. Tidak ada orang yang mengerti apa yang terjadi dengan saya. Ya. Coba kita lihat laki-laki. Akil baliknya apa? Mimpi basah. Tidak ada penderitaan, tidak ada ketidaknyamanan. Yang ada adalah kenyamanan malah. Ya kan? Ini sudah dua hal yang berbeda. Ini yang saya bilang bahwa perempuan tidak diberikan pilihan untuk menjadi dewasa. Perempuan diharuskan. Laki-laki diberikan pilihan. Apakah dia mau jadi dewasa atau tidak. Itu sebabnya ada laki-laki yang sampai umur berapapun kok masih kayak anak-anak ya. Karena laki-laki tidak mengalami pendewasaan di badannya. Perempuan mengalami itu. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Pacaran, masa-masa menyenangkan. Menikah. Oke, setelah menikah, proses berikutnya biasanya mengalami kehamilan. Ya, seorang laki-laki bisa ngomong begini, saya ngerti kok waktu hamil itu nggak enak. Saya ngerti kok hormonnya istri saya itu waktu hamil itu nggak karu-karuan, emosinya naik turun, maunya banyak. Mereka bisa bilang mengerti. Saya akan bilang omong kosong. Tidak akan pernah mengerti. Bagaimana ketika kandungan itu berumur 8,5 bulan, tidurnya tidak bisa tidur begini, harus tidur miring, tidak bisa tengkurap, pinggangnya sakit, dan segala macamnya. Tidak akan bisa dimengerti, tidak akan bisa dipahami. Bagaimana proses pendewasaan itu terjadi di badan kita sebagai seorang perempuan. Setelah itu, melahirkan. Oke, proses melahirkan aja sudah satu proses. Wah, saya tahu istri saya mengorbankan hampir nyawanya untuk menyelamatkan anak. Tidak akan pernah mengerti. Tidak akan pernah mengerti, tidak akan pernah tahu rasanya bagaimana ketika di ujung sakit melahirkan itu ingin menyerah, tapi tidak boleh menyerah demi yang namanya anak. Bagaimana kemarahan yang memuncak karena harus menghadapi sendiri, suaminya tidak berhadapan, walaupun suaminya di sebelahnya menemani, tapi suaminya tidak merasakan sakit sedikit pun. Tidak akan pernah bisa dipahami. Jadi bapak-bapak, para laki-laki di sini ketika merasa, kok perempuan susah dipahami ya? Saya akan jawab, yes. Yes, karena apa yang dialami seorang perempuan, laki-laki tidak mengalami. Untuk itu laki-laki tidak akan pernah paham. Ya. Nah, makanya dibutuhkan komunikasi. Saya akan melanjutkan. Ketika melahirkan ada pilihan, menyusui dan tidak. Menyusui tantangannya tersendiri lagi kan? Katanya payudaranya berubah dan segala macamnya. Di satu sisi kita ingin mempertahankan keindahan. Keindahan adalah simbolnya perempuan. Ya. Dan bagaimana harus bangun tengah malam untuk menyusui, harus jaga makan, nggak boleh makan pedas karena nanti kalau makan pedas anaknya ikut sakit perut dan whatever segalanya. Yang harus benar-benar dijaga. Nah, sampai situ cerita terus berlanjut. Karena perempuan bertanggung jawab terhadap anaknya maksudnya waktu kecil ya, mau makannya dan itu segala macam. Pada umumnya perempuan. Pada umumnya, karena ada juga yang kebalik ya. Nah, ini yang saya ingin sharing malam ini dan mungkin mengingatkan. Saya yakin tidak semua perempuan sadar ini. Bahwa, oh ternyata dari awal saya akil balik. Saya sudah dipaksa untuk menjadi dewasa. Secara mental, kita diberikan ketidaknyamanan, kita diberikan istilahnya cobaan, kita diberikan ujian di badannya kita yang tidak bisa kita tolak. Kalau ketidaknyamanannya itu dari orang lain ya, misalnya ketidaknyamanannya dari teman saya, dari bos saya bisa berhenti kerja, betul? Kita bertengkar dengan saudara, kita nggak senang, kita pergi aja. Karena ketidaknyamanannya muncul dari luar, kita bisa menghindari. Tetapi ini ketidaknyamanannya itu munculnya di badannya kita sebagai seorang perempuan. Kita tidak bisa menghindari. Kita diharuskan berhadapan dengan itu. Ya, memang ketika tidak semua perempuan berhasil, tetapi pada umumnya
karena itu terus-terusan tiap bulan menstruasi dan segala macamnya, perempuan akan belajar berhadapan dengan itu. Perempuan secara mental akan jauh lebih dewasa. Ya, itu secara mental. Terus kenapa perempuan emosinya banyak, Bu? Oh jelas perempuan banyak. Dengan pendewasaan seperti itu, ya, dengan pendewasaan yang yang ada di badannya, biasanya perempuan itu punya kecenderungan ya, tidak semua, kecenderungan untuk self love-nya itu lebih sedikit, membenci dirinya itu lebih banyak, tidak suka pada dirinya itu lebih banyak, lebih gampang muncul dibandingkan laki-laki, dibandingkan pria. Alasannya tadi itu, dari awal sudah tidak nyaman, muncul payudara jadi bahan olokan, disuitin di jalan, atau whatever itu. Kalau payudaranya kebesaran, bingung juga gitu. Jadi muncul di badannya tuh semua emosinya munculnya berbagai macam. Ketidaknyamanan di badan menyebabkan kita kadang-kadang di bawah sadar atau tanpa sadar kita membenci diri kita. Kita tidak menghargai diri kita. Kita tidak mencintai diri kita. Karena kita menganggap badan kita ini memberikan kita banyak ketidaknyamanan. Dan kalau kita belum punya kesadaran, kita belum punya kebijaksanaan cukup, maka kita akan menolak. Manusia punya kecenderungan untuk menolak hal yang tidak enak dan mencari yang enak. Nah, kalau badan ini terus-terusan memberikan rasa tidak enak, kira-kira kita bisa benci nggak? Bisa muncul. Ya, makanya itu yang dibilang perempuan unik. Nah, sampai di sini percaya nggak kalau perempuan itu unik? Oke, saya mau buka tanya jawab kalau ada yang mau tanya. Atau mau sharing, silahkan. Ya, silakan untuk sahabat pembelajar, ada yang ingin bertanya. Tadi Bu Eli sudah menyampaikan keunikan ya Bu ya, dari seorang wanita. Saya juga bahagia loh terlahir di dunia ini, karena bukan hanya kita sendirian laki-laki, tapi ada perempuannya gitu ya, wanitanya. Oke, silakan. Jadi Coba ya, penduduk laki-laki semua ya Bu ya, nggak indah ini dunia. Silakan. Bapak sendiri sebagai laki-laki mengakui Pak ya bahwa keindahan itu munculnya dari perempuan ya Pak ya? Iya Bu, kalau sebagai laki-laki ya. Ya. Nah, padahal belum tentu semua perempuan mengakui bahwa kita sebagai perempuan itu adalah simbol dari keindahan. Iya. Kita adalah keindahan itu sendiri. Ya, jadi ya, tinggal mau terima apa enggak nih? Iya. Ada Bu Wina, Bu Eli. Oke. Bagaimana kita mengajarkan anak perempuan untuk berdamai dengan perubahan fisik yang tidak nyaman? Oke, mengajarkan. Sebenarnya kalau mengajarkan itu, kalau dari saya akan meletakkan mengajarkan di berikutnya. Yang paling pertama adalah menemani. Ada untuk dia ketika dia mengalami masa-masa tidak nyaman. Contohnya waktu mens pertama, waktu dia panik, waktu dia merasa pembalutnya nggak pas, ini nggak enak, cari mana yang enak dan segala macamnya. Kita ada untuk dia di sana. Kita membantu dia, kita merasakan ketidaknyamanannya bersama dia. Sesimpel gini, cari pembalut bersama. Ketika dia panik, kita temani dia panik bersama itu. Nah, itu jauh lebih penting daripada kita mengajarkan. Ya, ketika itu bisa dilakukan, baru kita mengajarkan dengan wisdom-wisdomnya yang akan muncul di badan kita. Nah, karena begini, kenapa saya bilang begitu? Biasanya anak akil balik itu kan masih umur sekitar, ponakan saya sudah menstruasi umur 9 tahun gitu. Sekarang anak 9 tahun bisa kita ajarin wisdom apa nih? Ya kan? Ya kalau dulu umur 15-16 sudah bisa dianggap remaja. Tapi kalau anak 9 tahun, even belum remaja, kita mau ngajari wisdom apa? Jadi kalau misalnya umurnya masih sangat muda, jauh lebih penting kita ada untuk anak itu. Kita bersama dia, menemani ketika dia tidak nyaman. Dia tahu bahwa dia tidak sendirian. Itu jauh lebih penting daripada mengajarkan. Oke? Setelah itu bisa dilakukan, dan baru kita mengajarkan. Bahwa memang inilah perempuan, kita akan alami ketidaknyamanan, apa itu hormon, dan bagaimana menggunakan pembalut yang baik, bagaimana kita tahu pembalut itu cocok buat kita, bahwa ini payudaranya kita, bagaimana merawatnya, dan so on.
Memang terusnya meningkatnya adalah bagaimana kita menjaga keunikan kita, yaitu keindahan dan kehidupan. Itu kan kita harus mengajarkan, ya. Oke. Kalau misalnya berhubungan dengan itu bukan bukan mengajarkan ketidaknyamanan, tapi mengajarkan bagaimana kita menjaga harga diri kita agar kita sendiri tidak terluka. Nah, itu kita mengajarkan. Yang saya biasanya berbagi kepada teman-teman dan para ibu yang punya anak perempuan di usia tertentu, ajarkan mereka untuk menjaga yang namanya payudara dan vagina. Tidak boleh satupun orang yang boleh menyentuhkan tanpa izin atau tanpa dia merasa nyaman, termasuk ayah dan ibunya sendiri. Ya, kalau dia tidak nyaman, dia punya hak untuk itu. Dan kata yang paling penting adalah, kalau ada orang yang melakukan itu kepada kamu, dan kamu tidak tahu harus ngapain, kamu harus kasih tahu mama. Mama selalu berada di pihakmu. Dan mama akan selalu percaya. Karena kebanyakan para perempuan yang sebelum-sebelumnya itu takut mengakui pelecehan seksual karena dianggap itu memalukan. Nah, ketika kita tahu bahwa mama akan percaya sama kamu dan mama akan berada di pihakmu, itu membuat anak itu lebih berani ngomong. Ini kalau kita sudah ngomong pelecehan seksual, that's another topic ya. Tetapi kalau ini menjawab Vina tadi, ketidaknyamanan tadi yang berhubungan dengan akil balik, saran saya ada untuk dia, temani dia. Mengajarkannya nanti dulu. Nanti mengajarinya urusan teknis nih. Bahwa hormon, penggunaan pembalut, penggunaan bra, kemudian bagaimana menjaga kebersihan dan everything. Ya. Semoga menjawab, Vina. Ya. Oke. Ada Pak Rianto nih, Bu. Kenapa laki-laki bisa nggak dewasa dalam tanda kutip nggak ngerti? Oh, laki-laki bisa dewasa, Pak Rianto. Laki-laki bukan tidak bisa dewasa, ya. Banyak laki-laki yang dewasa juga, Pak. Tadi saya mengatakan keunikan perempuan itu, perempuan tidak diberikan pilihan, Pak. Karena perempuan itu diberikan rasa tidak nyaman di badannya. Jadi tidak ada pilihan untuk tidak dewasa. Ketidaknyamanan itu di dalam hidup kita, apapun masalahnya kita, apapun yang tidak enak, membuat kita jauh lebih dewasa ketika kita bisa mengatasinya. Kita tidak lari dari masalah itu, dan itu membuat kita jauh lebih dewasa. Kan begitu. Nah, perempuan itu dari awal ketika akil balik, itu nggak diberi pilihan. Langsung sudah ada tidak nyaman di badannya. Jadi sudah langsung dikasih masalah. Makanya perempuan nggak punya pilihan untuk menjadi dewasa. Laki-laki tidak mengalami itu. Laki-laki mengalaminya akil balik. Ketika melakukan hubungan seks, seberapa banyak wanita yang bisa orgasme, sedangkan laki-laki lebih cepat ejakulasi. Dan yang memetik hasilnya adalah hamil, di mana itu seluruhnya adalah di pihaknya perempuan. Maksud saya, jadi laki-laki itu untuk urusan di badannya, yang dialami itu rasa-rasa yang enak, bukan tidak enak. Karena itulah biasanya laki-laki itu untuk menjadi dewasa adalah pilihan. Akan sangat tergantung dengan masalahnya yang dari luar, yang didatangkan oleh orang-orang sekitarnya. Disitulah pendewasaan seorang laki-laki atau pria dimulai. Diputus pacarnya, atau dia nanti nggak naik kelas lah, atau dia kalah, dan segala macamnya. Nah, itu akan dimulai pendewasaan. Tetapi kan, dia bisa lari. Misalnya, kalah dari sesuatu, dia lari aja nggak mau berhadapan dengan masalahnya. Ya udah, misalnya ya, ikut lomba tenis. Lomba tenis kalah, udah sejak itu saya nggak mau tenis lagi. Saya nggak mau tahu urusan tenis. Dia kan bisa lari. Dia tidak berhadapan dengan rasa itu. Itu sebabnya dia laki-laki menjadi dewasa itu adalah pilihan. Bukan, saya tidak ngomong bahwa laki-laki tidak bisa menjadi dewasa, tapi itu adalah sebuah pilihan. Di perempuan, menjadi dewasa itu keharusan. Karena dari awal dia sudah mengalami tidak enak di badannya. Itu. Semoga menjawab ya Pak Rianto. Ya. Semoga terjawab. Dan Bu Yesi, bener banget Bu, suami saya aja saya suruh gantian hamil aja nggak mau. Bukan nggak mau, Bu Yesi, nggak bisa. Nggak bisa itu, dijawab sama seorang yang mau tapi nggak bisa katanya. Iya. Okay. Ini saya bacakan dari Bu Nining ya. Okay. Seminggu yang lalu anak perempuan saya yang berumur 10 tahun bilang, bagaimana kalau saya jadi lesbian? Apa mama marah ke saya?
Tadinya saya kaget, tapi dengan pelan saya tanya kenapa begitu. Dia jawab, saya lebih nyaman main dengan teman perempuan saya. Dengan teman perempuan. Saya hanya jawab hal itu tidak salah, tapi juga tidak dibenarkan. Menurut Ibu, bagaimana menyikapi anak saya tersebut? Oke, begini Bu. Saya bukan orang yang tepat untuk menghakimi bahwa lesbian itu boleh atau tidak. Saya juga bukan orang yang pro dengan lesbian, bukan juga yang melawan. Lebih pada begini, orang itu punya haknya untuk hidup dengan caranya, ya kan? Bagaimana orang tuanya menerima ini, itu jauh lebih penting. Maksudnya begini, kalau orang tuanya baik-baik saja kan sebenarnya ya tidak ada masalah. Apa yang membuat orang itu tidak boleh lesbian? Agama, Bu. Di agama bilangnya dosa. Di aturan nggak boleh, aturan negara nggak boleh. Ya, dan akan segala macamnya. Nah, kalau itu ngomong agama, saya nggak bisa apa-apa. Jadi kita pelan-pelan bawa anaknya ke sana. Saya punya satu klien, 4-5 tahun yang lalu, yang datang ke saya sebenarnya papanya. Papanya datang dengan masalah anaknya ini perempuan usia 16 tahun ingin operasi kelamin. Karena papanya kaya, anaknya tahu papanya punya duit dan mampu membayar, jadi anaknya maksa ingin operasi kelamin. Waktu itu papanya shock dan segala macamnya, bla 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 bla. Singkat cerita, di akhir sesi coaching waktu itu kita 3-4 kali sesi antara saya ketemu orang tuanya, anaknya. Kita sepakat dengan satu hal. Orang tuanya memberikan waktu kepada anaknya untuk mengeksplor dirinya. Ketika sampai usia tertentu, maka orang tuanya tidak akan lagi melarang anaknya melakukan operasi kelamin. Tapi maksudnya orang tuanya itu lebih pada khawatir kalau dia menyesal. Karena kan masih umur 16. Ya kan? Nah, masih umur 16 nih. Jadi akhirnya mereka sepakat. Seingat saya umur 25 atau 26. 10 tahun lagi, baru boleh kita bicarakan lagi. Nah, meanwhile, sementara itu, sambil menunggu di usia ini, mereka juga bersepakat bahwa anaknya mengizinkan papanya tahu apa yang terjadi sama dirinya dan papanya juga berjanji bahwa dia tidak akan melarang anaknya untuk mengeksplor dirinya dalam hal ini. Itu ya. Itu kesepakatannya mereka. Nah, sehubungan dengan pertanyaannya Bu Nining, kembali ke Bu Nining. Ketika yang Bu Nining khawatirkan anak ini, oke Bu, saya sangat tidak setuju. Amit-amit Bu, saya nggak mau anak saya lesbian. Bagi saya itu tabu dan segala macamnya. Di agama tidak boleh. Maka Ibu perlu melakukan pendekatan kepada anak jauh lebih intens dibanding sebelumnya. Lebih intens maksudnya apa? Belajar untuk ngomong dari hati ke hati dengan anaknya. Coba cari tahu apakah anaknya punya trauma dengan laki-laki. Apakah dia pernah mengalami pelecehan seksual yang dia tidak berani ngomong ke ibu. Kita tidak pernah tahu. Ya kan? Karena biasanya orang itu menjadi lesbian ada banyak faktor. Faktor yang paling banyak ditemukan adalah trauma dengan jenis kelamin, mengalami pelecehan seksual dan segala macam, berhubungan dengan seksual. Tetapi apakah nggak mungkin Bu, anak itu yang dari kecil memang tidak mengalami apa-apa, dia tidak merasa apa-apa, hanya dari awal, dari lahir, sudah punya kecenderungan seperti itu. Saya punya teman yang cowok, yang cewek itu maksudnya gini, sifat-sifat yang dianggap sebagai perempuan, itu jauh melebihi saya. Urusan masak, urusan kerapian, urusan, wah apa sajalah detail yang berhubungan keindahan, gorden lah ini itu. Dan dia tidak memilih tidak menikah. Nah, apakah dia gay atau tidak? Tidak. Dia suka sama perempuan. Masalahnya kenapa dia tidak menikah? Tidak ada perempuan yang bisa tahan dengan sifatnya dia. Yang cerewetnya minta ampun gitu kan. Sebagai seorang laki-laki gitu kan ya. Di dalam rumah satu orang perempuan aja cerewet udah cukup gitu kan ya. Ditambah satu lagi cowok yang kaya perempuan cerewetnya nggak ada yang tahan. Tapi itu nggak gay. Hanya saja secara karakter dia jauh melebihi perempuan. Jauh melebihi perempuan. Nah, ini bisa saja kan dia tidak mengalami trauma, dia tidak mengalami apa-apa. Secara seksual dia ketertarikannya tetap dengan perempuan. Hanya saja kayak bawaan genetik gitu, saya juga nggak tahu ya bagaimana itu bisa terjadi. Hanya dari kecil sudah begitu.
Padahal dia anak tunggal. Maksudnya, jadi banyak faktor yang membuat seseorang itu tiba-tiba dia punya sifat yang berubah dari jenis kelaminnya, yang dianggap sebagai perempuan atau yang dianggap sebagai laki-laki oleh kesepakatan kita sebagai manusia di dunia ini. Contohnya begini ya selain melahirkan dan menyusui, apakah seorang laki-laki tidak boleh memasak? Sekarang udah nggak zamannya. Chef terkenal semua sekarang cowok gitu, laki-laki gitu. Kalau zaman dulu yang bekerja laki-laki, perempuan di dapur. Sekarang nggak juga. Ya. Itu kan kesepakatan yang dianggap perempuan bisa berubah karena itu kesepakatan. Nah, termasuk sebuah relasi. Pernikahan dianggap sah ketika itu laki-laki dan perempuan karena bisa menghasilkan anak. Bagaimana kalau itu perempuan-perempuan dan laki-laki? Sama gay. Saya tidak di kasus untuk menghakimi itu. Jadi kalau Bu Nining harus cek. Nilai-nilai hidupnya Bu Nining, value-nya Bu Nining apakah mengizinkan. Ya. Setelah itu Bu Nining perlu menaikkan intensitas untuk memberikan perhatian, untuk ngomong dari hati ke hati dengan anak ini. Ya, kayak Bu Nining yang lakukan sebenarnya saya merasa itu sudah sangat baik ya. Bu Nining bilang, oh ya itu bukan boleh atau nggak boleh, tapi tanya kenapa dia begitu. Itu salah satu langkah yang sangat baik, membuat anak ini merasa tidak dihakimi, tapi dia lebih didengarkan. Nah itu diteruskan Bu, kalau bisa ditambah intensitasnya. Jadi kenapa itu ibu perlu menambahkan intensitasnya? Jadi sebagai seorang ibu tahu apa sebenarnya yang terjadi dengan anaknya ibu. Apa penyebabnya dia mau lesbian. Dari penyebabnya itu jadi kita bisa lebih membantu anak ini. Semoga menjawab ya Bu Nining. Ya, Bu Nining semoga terjawab. Kalau belum silahkan tanya lagi. Mungkin ada yang lain, teman-teman sahabat pembelajar yang ingin sharing atau bertanya langsung buka mic, kayaknya lebih seru nih ya. Ini kan boleh, kebanyakan juga wanita juga ya. Iya, ini banyak yang wanita. Oke. Nah, belum ada nih Bu kayaknya Bu. Iya, ini ya terutama yang punya anak-anak perempuan ya. Biasanya punya anak-anak perempuan itu punya challenge sendiri nih. Berhubungan dengan apa? Pertanyaan paling sering gini, Bu gimana Bu ngajarin anak saya untuk tidak hamil? Makanya di zaman, ya ini pertanyaan jujur. Di zaman sekarang, bagaimana kita bisa memprotek anak kita, terutama yang perempuan, itu untuk menjaga dirinya dengan baik dan tidak terjerumus dengan seks bebas, gitu kan? Ya, satu berhubungan dengan nilai-nilai agama ya. Yang kedua, itu berhubungan dengan bagaimana anak ini merasa cukup aman di keluarganya. Karena seks bebas itu atau pergaulan bebas itu berhubungan dengan kehausan yang ada di dalam anak. Makanya dia bisa masuk ke sana. Dan dengan dunia yang seperti sekarang yang sangat terbuka, yang sangat open, bahkan manga atau komik anak-anak kecil sudah masuknya ke area-area seperti itu juga, sebagai orang tua kan challenge banget ya. Bagaimana menjaga anak kita. Nah, itu memang diperlukan tantangan tersendiri. Tapi saya merasa lucu aja dengan pertanyaannya para ibu atau orang tua. Bu, gimana caranya menjaga anak saya biar nggak hamil di luar nikah? Saya khawatir sama anaknya. Itu banyak sekali, terutama yang punya anak perempuan. Ya. Dan, jadi saya begini, ini masuk ke tahap berikutnya, keunikannya perempuan. Tidak bisa dibilang keunikan, tapi saya akan memasukkan ketantangan sebagai seorang perempuan. Sekarang sudah jauh berkurang, tapi masih ada. Terutama karena kita di budaya timur. Pertanyaannya orang tua itu kan, khawatir kalau anak perempuannya hamil. Padahal, hamil itu tidak bisa sendirian. Hamil itu masih berdua, betul nggak? Nggak mungkin sendirian kan hamil kan? Harus ada lawannya, yang mana lawannya adalah seorang laki-laki. Kenapa yang lebih khawatir adalah orang tuanya yang punya anak perempuan? Pernah merenungkan itu enggak? Kalau kita karena punya banyak, anak perempuan, karena banyak laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih kejujurannya, John.
Terima kasih, ini contohnya laki-laki yang jujur. Oke, banyak laki-laki tidak bertanggung jawab setelah ngambilin ngilang gitu kan ya. Jadi kan anaknya kasihan nih gitu. Dan apa itu? Selain kasihan, biasanya yang lebih parah itu adalah karena mereka merasa malu. Mencemarkan nama baik keluarga atau malu. Nah, karena yang satu itu kan laki-laki tidak bertanggung jawab, efeknya apa? Anak yang kandungannya itu adalah menjadi tanggung jawabnya si anak. Nah, sebenarnya kalau orang tuanya berani menghadapi itu bersama anaknya, itu bukan masalah besar ya. Hanya bagaimana kita sebagai orang tua mendampingi anak ini menjadi seorang ibu tanpa suami. Nah, yang lebih berperan itu kan emosi, malu lah, dan macam-macam lah, kemarahan, karena kita berpegang teguh kepada aturan-aturan atau anggapan-anggapan sosial bahwa itu tidak baik dan segala macamnya. Jadi itu yang menarik buat saya. Ketika berhubungan dengan seksual dan terjadi apa-apa, perempuan itu selalu berada di pihak yang kalah. Atau merasa kalah. Karena menurut saya pihak yang kalah enggak juga. Kalau mau dipikir ya, mau dipikir. Having sex, hadiahnya anak. Yang dapat hadiahnya perempuan loh. Laki-lakinya nggak dapat. Dia bisa pergi gitu. Hadiahnya di kita loh, di perempuan loh. Kok kita yang malu gitu kan ya. Misalnya kalau kita mau berpikir seperti itu kan buah. Nah, dan itu hadiah itu. Nah, terus dia bilang itu kasihan anaknya dan segala macam nggak punya bapak. Yes, itu karena asumsi. Nah, saya nggak akan membahas anaknya yang dikandung, tapi yang ingin saya bahas di sini tentang perempuannya. Ketika itu terjadi, kenapa perempuannya yang merasa tidak enak, merasa malu, merasa ini nggak boleh, ini tidak baik. Cowoknya bisa diam aja. Itu berhubungan dengan budaya kita di timur. Budaya kita di timur. Sekarang kita sudah masuk kepada dunia yang lebih terbuka, lebih open. Begitu kita punya masalah, kita cari di internet, kita gampang sekali mencari bantuan. Kita gampang sekali mencari komunitas untuk membuat kita merasa diterima. Ya, itu jauh lebih baik. Saya akan bercerita di masa-masa lalu yang membawa budaya ini. Ya. Jadi yang membawa budaya ini kan ya dari zamannya dulu, kalau kita mau mundur dari zamannya Ibu Kartini dan para perempuan yang berjuang untuk kesetaraan, kan memang wanita perempuan itu biasa di tempat yang kalah. Nah, hanya saja kan lucu itu. Ketika kita mengalami pelecehan seksual, ya masih mending sama-sama suka ya, dan yang satu hamil. Let's say pemerkosaan. Ketika ada kasus pemerkosaan, seberapa banyak orang yang mau mengakui itu secara terbuka bahwa dia diperkosa oleh si A, si B, dan si C. Dan seberapa banyak yang memutuskan untuk diam, untuk tidak dibicarakan karena itu dianggap aib. Nah, saya pernah beberapa kali menghadapi hal itu, ini yang saya ingin ceritakan. Ketika satu orang ngomong, dia mengalami pelecehan seksual. Dan kenapa dia tidak ngomong? Karena dia sudah pernah nyoba ngomong kepada orang tuanya. Waktu itu, terus orang tuanya ngomong begini, ya kamu sih dasar perempuan, kegatelan, pakai rok pendek, pakai baju tank top, gimana? Jadi yang disalahkan malah ceweknya, anaknya. Sekali lagi dia tetap salah gitu, karena memamerkan keunikannya, dan dia yang salah, ya kan? Nah, yang kedua, ketika bilang kepada orang tua di zaman dulu, orang tua zaman dulu lebih cenderung memaksa anaknya untuk tutup mulut karena itu dianggap aib. Jadi pada dasarnya, tanpa disadari secara budaya, kita menganggap bahwa itu wanita ini adalah pembawa aib. Ketika sesuatu terjadi, dan kalau ada hasilnya, maka dibawanya di wanita. Itu budaya yang kita mau sadar, mau akui, mau tidak akui, tapi terjadi. Ya kan? Nah, itu sebabnya langkah berikutnya adalah saya ingin menghimbau kepada para perempuan di sini, terutama yang punya anak perempuan, untuk mengencourage para perempuan bahwa perempuan itu adalah berhubungan dengan keunikan, dengan keindahan dan kehidupan. Bagaimana kita menjaga hal itu, bagaimana kita menjaga harga diri itu, bagaimana kita berdamai
dengan keindahan dan kehidupan yang ada di dalam kita, yang diberikan kepada kita, itu urusannya sama seperti hak asasi manusia. Artinya, bagaimana kita merasa dicintai, bagaimana kita merasa diterima, bagaimana kita bisa berdamai dengan diri sendiri, itu urusannya sudah ke sana. Ya. Yang penting diakuin dulu. Ya, saya sebagai seorang perempuan, saya punya keunikan. Payudara, simbol keindahan. Rahim, itu simbol kehidupan yang tidak dimiliki oleh pria. Dan bagaimana saya bangga dengan itu, bukan merasa itu aib. Bagaimana saya menjaga itu sebagai sebuah hal yang unik untuk seorang perempuan. Bukan hal yang memalukan. Ya. Karena biasanya yang mengalami pelecehan seksual itu memang bukan cuman wanita atau perempuan yang mengalami seksual, pria juga banyak. Hanya saja ketika itu terjadi, perempuan lebih cenderung diam. Karena ini sudah budaya yang ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun. Itu. Jadi sebelum saya tutup, saya cek chatbox dulu ya. Ini ada komentar dari Bu Indri juga, Pak Joni dan Bu Wina nih, Bu Eni. Kalau Bu Indri menciptakan anak dengan trauma karena rata-rata orang tuanya hamil dalam under pressure, kasihan anaknya. Yes, betul. Kalau itu tidak ada hubungannya jenis kelamin. Mau itu anaknya laki-laki atau perempuan, biasanya ketika under pressure, maka akan mempengaruhi banyak hal. Rasa percaya diri, merasa dicintai, dan segala macamnya. Nah, jadi maksud saya gini, under pressure-nya itu kan dimunculkan dari ibunya, yang merasa menjadi victim gitu, merasa membawa aib. Seandainya ibunya itu tidak under pressure, dia bahagia dan segala macamnya. Even mau ada suami, tidak ada suami, maka tidak akan mempengaruhi anaknya. Jadi kan dimulainya dengan asumsinya kita yang kita dianggap membawa aib atau itu membawa ketidaknyamanan. Thank you Ibu Indri. Pak Joni, hadiahnya anak tapi tanggung jawabnya membiayai hidupnya minimal 20 tahunan. Ya, itu hadiah juga. Iya. Itu paketnya apa? Satu paket tuh Mbak Joni. Oke, kalau dari Bu Wina Patricia, dampingin anaknya biar jadi ibu hebat dengan atau tanpa suami. This is powerful and profound, Bu Eli. Oke, thank you. Terima kasih Wina. Ya, karena sebenarnya ketika keunikannya perempuan itu adalah memiliki kehidupan, kalau kita mau ngomong jujur sebagai seorang manusia, bukan tanggung jawabnya seorang pria untuk membuat kita bisa menjadi ibu yang baik atau tidak. No, itu tanggung jawabnya kita. Karena kita sudah diberikan kemampuan itu. Kita punya rahim dan kita bisa memberikan kehidupan. Jadi menjadi seorang ibu yang baik, membawa anaknya lahir ke dunia ini dengan baik, tidak ada hubungannya dengan kita punya suami atau tidak. Ya, oke. Thank you, Vina. Ini ada Bu Ana BR nih, panjang nih. Saya bacakan ya Bu Eli ya. Boleh. Dari Bu Ana, saya bersyukur anak saya bisa bercerita dengan terbuka tentang teman-temannya, termasuk bagaimana banyak temannya yang tampaknya baik-baik saja, alim, tapi file videonya sebenarnya tersebar di antara teman-temannya. Saya bersyukur karena dengan keterbukaannya saya tahu bagaimana pendapatnya tentang hal-hal yang terkait dengan seks, yang di budaya kita masih dianggap hal tabu untuk dibicarakan. Yes. Terima kasih Bu Ana untuk sharingnya. Saya ikut bahagia untuk Ibu Ana. Ya, untuk relasinya Ibu dengan anak yang menurut saya sangat indah, dan saya juga ikut bahagia. Oke. Ya, oke. Terima kasih Bu Ana. Ada lagi yang ingin bertanya sambil menunggu ini, kalau mempunyai anak wanita atau perempuan itu seperti Bu Ana ini kan putrinya kan terbuka gitu ya. Ini bagaimana caranya Bu ya biar komunikasi antara ibu dengan anak perempuannya ini bisa biar saling terbuka seperti ini kayaknya ideal gitu ya Bu ya. Oke, begini Pak, kalau ini sebenarnya kalau dengan anak terbuka, gender tidak terlalu mempengaruhi ya, tapi kalau seorang ibu dengan anak perempuan itu akan punya spesial ya, hubungan yang spesial, karena mereka punya hal yang sama yang tidak bisa di-share oleh kepada seorang laki-laki. Kalau kita mau ngomong tentang kejadian bersenang-senang, nonton film, ya kita bisa nonton sama bapaknya gitu kan,
Tapi ketika kita ngomong menstruasi lah, payudaranya sakit Ya. dan segala, kan nggak bisa sharing sama bapaknya gitu kan ya. Bisanya cuma sama ibunya. Nah, makanya hubungannya seorang anak perempuan itu spesial dengan ibunya. Nah, kalau mau ngomong terbuka, yang pertama kuncinya tetap sama. Buat anak merasa cukup aman untuk bercerita. Aman itu berhubungan merasa dicintai. Ini teorinya di tangki cinta. Ya. Yang kedua, berhenti menghakimi. Ini kuncinya di komunikasi. Ya, jadi komunikasi dan kebijaksanaan. Dua hal ini akan membuat anak terbuka dengan kita. Penuhi tangki cintanya karena ini berhubungan dengan rasa aman. Kalau tidak ngerti apa itu tangki cinta, yang penting bisa membuat anak merasa cukup aman dengan tidak dihakimi, ya udah, itu cukup. Ya. Itu Oke. Dan kabar baik lagi Bu Ana bilang anak saya laki-laki dan perempuan sama-sama bisa terbuka. Luar biasa. Iya, makanya. Kalau enggak Bu Ana ya. Jadi ya saya ikut berbahagia dengan apa yang Bu Ana udah capai dengan anak-anak dan Bu Ana sendiri. Karena saya kenal Bu Ana juga, jadi saya ikut bahagia dengan apa yang sudah Ibu capai. Ya. Ada satu kalimat nih Bu yang belum saya baca dari Bu Ana. Terima kasih banyak Bu Eli yang mendampingi saya. Sama-sama Ibu, saya ikut Luar biasa. berbahagia. Ya. Iya. Jadi ya, karena waktunya juga sudah habis ya Pak ya. Iya. Jadi saya akan merangkum sedikit tentang perempuan. Perempuan itu unik. Secara fisik kita udah tahu bahwa kita punya keunikan yang tidak dimiliki oleh pria, yaitu payudara dan rahim. Saya mengulangnya. Keindahan dan kehidupan. Jadi terima itu. Diterima dengan bahagia. Apapun yang terjadi di area itu. Di hal keindahan dan kehidupan. Begitu kita ngomong keindahan, nantinya tidak hanya payudara. Wajah kita, badan kita, everything. Tapi wanita itu adalah simbol keindahan. Kita perlu menerima itu dengan senang hati dan memanfaatkannya. Kita, wanita itu cenderungnya mendengarkan hal yang indah, makanya suka dirayu. Tapi kita tidak bisa pungkirin. Laki-laki, pria, itu memuja keindahan. Dan kita adalah keindahan. So, manfaatkan itu baik-baik. Jaga diri kita yang sudah diberikan keindahan. Ya. Lebih mudah bagi perempuan menjadi indah daripada laki-laki menjadi indah. Walaupun sekarang banyak banget ya cowok-cowok yang udah keren-keren ya. Nah, kita jaga itu dan kita terima. Kalau kita bisa menerima itu, saya yakin lebih mudah untuk kita menjaganya. Karena kita menerima bahwa kita ini adalah bentuk ciptaan yang indah. Dan kita akan lebih mudah menjaganya. Kalau Anda kita akan lebih sembarangan gitu kan ya. Nah, yang kedua berhubungan dengan kehidupan. Kita tidak pernah tahu jalan hidupnya seseorang. Saya yakin para perempuan di sini udah dewasa semua. Tapi yang punya anak perempuan kita tidak pernah tahu anak perempuan kita akan mengalami apa dengan keunikannya, yaitu kehidupan. Saya cuma bisa titip pesan. Apapun yang terjadi dengan anak perempuan Anda, apapun dalam hidupnya, tolong berhenti menghakimi. Karena menjadi perempuan, menjaga keindahan dan kehidupan yang dititipkan di badan ini, itu tidak semudah yang dipikirkan. Ya, perlu usaha, perlu effort. Apapun yang terjadi dengan anak Anda yang perempuan, tolong berhenti menghakimi. Beradalah di pihaknya dulu. Karena tidak mudah menjadi seorang perempuan. Dari awal akil balik sudah diuji di badannya. Tidak enak, sakit perut, dan seterusnya. Jadi tolong berada di pihaknya. Jangan menghakimi. Itu pesannya untuk yang punya anak perempuan. Ya. Dan untuk perempuan sendiri, saya kelihatan ada anak-anak tuh perempuan di situ. Ketika kita diberikan kehidupan, jaga baik-baik. Kalau kita diberikan kemampuan memberikan kehidupan, yaitu rahim kita, jaga baik-baik. Pilih baik-baik kehidupan apa yang mau kita punya. Pilih baik-baik kehidupan apa yang mau kita punya di badan kita. Karena kita punya keistimewaan itu. Ya. Sebelumnya kita harus terima dulu. Oh iya ya, bahwa saya berhubungan dengan keindahan dan kehidupan. Setelah itu, kita rawat dan kita jaga. Tanpa kita menerima itu, tidak mungkin kita bisa merawat dan menjaganya. Ya, itu keunikannya kita sebagai perempuan. Nah, untuk bapak-bapak yang ada di sini, para laki-laki yang ada di sini, walaupun saya seorang perempuan, bukan karena itu juga, itulah sebabnya kenapa perlu menghargai seorang perempuan.
tidak mudah menjadi seorang perempuan yang dari awal sudah diberikan ujian di badannya. Ya, belum lagi dihadapi dengan hal yang lain. Oke? Jadi kalau Anda punya istri yang sangat pengertian, istri yang sabar, hargai itu. Karena di luar kesabarannya, di luar pengertiannya, dia pun harus berhadapan dengan badannya. Yang hormonnya naik turun tiap bulan, menstruasi sakit perut tiap bulan, dan segala macamnya. Ya. Oke, itu dari saya. Semoga membantu, semoga menginspirasi dan memberikan pemahaman yang bisa membuat hidup kita jauh lebih baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Dewa. Baik, terima kasih, luar biasa sekali. Bu Eli, 1 jam ini membawa kita memahami seorang wanita ya, Pak Rianto, Pak Stevi ya. Dan ini sudah ada beberapa chat. Bu Indi pengen didampingi juga, Bu Sufia juga share tentang anak putrinya yang baru 5 tahun sudah bercerita tentang segala hal, dan terima kasih ini buat semuanya. Oke, terima kasih Bu Eli. Sampai ketemu Rabu depan. Sampai ketemu Rabu depan ya. Thank Ya, you. bye. Luar biasa, stay healthy. Terima kasih.